أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين. Alhamdulillah pemirsa Islam itu indah. Sekarang kita tadi telah membaca surah Al-Baqarah, maksud saya surat Al-A'raf ayat 17 sampai 18. Nah sekarang saya akan mengajak jamaah untuk mengaji bersama di depan bersama-sama kita. Ya Ibu silakan. Ayat 18 saja Ibu ya. Ya silakan. Ya bisa dimulai dari ta'awudz Ibu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا. Oke Ibu, perhatikan di huruf H dan juga dengan H. Bedakan H besar dengan H kecil. Kalau H itu ada H besar ya, tapi kalau H dia lembut, H. Jadi kalau misalkan kita baca di sini, qala khruj minha madhura. Jadi ada perbedaan di situ. Ya, boleh diulang Ibu? Iya, dengar dari qala. Qala khruj minha madh'uman madhura. Thayyib, bagus. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam jahannama minkum ajma'in. Masya Allah, Ibu sudah bagus, tapi ada sedikit Ibu di huruf ja.
Ja ibu masih kedengaran kayak C. Jadi kalau misalkan pemirsa kalau nyebut huruf ja keluarnya jangan sampai ada C. Contoh misalkan ya di sini jahannam. Jangan jahannam tapi jahannam ja. Coba ibu ja. 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 Ajma'in. Aja. Aja. Nah, jangan sampai ada C-nya dihilangkan. Aja karena ja itu nggak ada unsur C. Aja. Jangan sampai ajma'in. Nah, itu terlalu ini ya. Jangan sampai C-nya coba. Ajma'in. Ajma'in. Oke, ulang dari la'am la'anna coba. Ayo. La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ibu. Luar biasa ibu. Ibu tuh udah jago bacanya. Udah bagus. Memang tahsin ini memang gampang-gampang susah sih ya, bener ya. Ini Masya Allah, tapi dengan makin lancar, makin sering nonton Betul. Islam itu indah, insya Allah tahsinnya juga makin lancar. Bagus, Amin. Masya Allah. Ibu, makasih banyak. Ustadz Afi, makasih banyak. Sama-sama. Masya Allah, Ya. jazakallah khair, jazakillah khair. Amin. Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah dan juga studio ya. Alhamdulillah kita udah melanjutkan pembacaan Al-Quran kita. Buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon izin buat para guru-guru kita, Habib, Ustadz Ahmad, boleh maju ke depan. Waktu kita memberikan kesempatan di segmen yang luar biasa ini. Segmen boleh atau tidak. Ini Masya Allah nih banyak banget pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah. Yang pertama langsung aja kita bacakan. Ada di belakang kah? Wah ini dia dari Intani Arsyifa. Assalamualaikum para narsum Islam itu indah. Boleh nggak kalau saya sebagai seorang istri menolak untuk melayani suami yang sudah bertahun-tahun tidak menafkahi keluarga? Semua urusan rumah tangga sampai anak sekolah pun saya yang membiayai. Boleh atau tidak? Siapa dulu yang menjawabnya dari Habib Abdallah dulu? Jelas tidak boleh menolak melayani suami. Tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya? Tidak boleh karena memang kewajiban si istri ini melayani suami. Walaupun gak dinafkahin. Walaupun tidak dinafkahi. Urusan tidak menafkahi berarti urusan dia dengan Allah dan istrinya. Tapi kalau si istri wajib melayani suami. Wajib melayani suami. Wajib melayani suami. Nah ini Masya Allah. Ada yang mau ditambahkan dari Ustaz Riza? Ya. Wanita surganya di laki-laki, ya. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka menghormati laki-laki dan taat kepadanya adalah surga. Namun boleh sedikit kasih pelajaran buat suami yang nakal. Ya, ini Masya Allah ini luar Boleh, biasa ya. artinya tidak selamanya tapi boleh. Artinya agar dia sadar, ini kalau nggak begini nggak sadar. gitu. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih ya buat pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum, ini dari mana nih? Oh masih yang tadi. Dari Andi_Maulana 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min, mau tanya nih, boleh atau tidak ya pengen sholat tahajud tapi udah mau subuh. Boleh nggak Min? Boleh apa tidak nih? Boleh. Dari Ustadz Riza apa dari Habib Abdallah? Habib Abdallah? Boleh. Boleh? Boleh. Jadi waktunya tahajud itu sholat isya, tidur walaupun 1 detik, tidur baru bisa sholat tahajud. Sampai kapan? Sampai sebelum komandang daripada waktu adzan subuh. Intinya boleh. Ini Masya Allah nih. Sekarang kita lanjutkan lagi dari pertanyaan yang berikutnya karena banyak banget jadi mungkin singkat-singkat aja semuanya ya. Yang berikutnya dari Retno Maharani _ boleh atau tidak boleh tidak jika kita menyukai dan mengungkapkan perasaan kita yang bukan muhrim. Tapi kita tidak berpacaran. Tidak boleh. Langsung dijawab Ustadz Riza loh. Coba baca surat Al-Isra 32. Ini pintu zina. Pintu zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan bermain-main ini kan pintu zina. Salah satu di antaranya. Ini modus pertanyaannya. Modus. Gitu loh. Modus. Ujung-ujungnya nanti ke sana. Wow, arah-arahnya ke sana ya. Iya. Tidak boleh. Nah, pertanyaan yang berikutnya kita lanjut lagi nih. Dari mana berikutnya? Ini dia. Lita_Asmara. Wah Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah seorang single parent memutuskan untuk tidak menikah lagi? Jawabannya tidak berdosa. Walakin tetapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri termasuk jandong-jandong.
Oh jendong-jendong janda-janda. Ya, janda-janda ya. Kayaknya janda jendong malah jendong ya kan. Kalau janda masih sendiri, sebaiknya menikah. Karena pertama dia punya kebutuhan. Yang kedua lebih tenang. Tetapi kalau ternyata dia mengambil keputusan dengan sendiri, merawat anak-anak justru akan memudahkan ia untuk lebih baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asalkan mampu mengatasi atau menghadapi nafsunya. Karena masih ada nafsu loh. Wah, nggak mungkin lah, Berdua masih orang. muda ya kan. Gitu Iya. ya. Dari Habib ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya intinya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada Tapi untuk zaman sekarang kan cobaan, ujian itu ada. Daripada terjerumus kepada hal-hal yang buruk, lebih baik sebagai junnah menikah lagi. Karena takutnya jadi fitnah. Betul. Fitnah di antara tetangga-tetangganya Bu, bukan apa-apa nih ya kan. Apalagi kalau misalnya dia cantik. Terus nanti tetangganya malah jadi musuhin. Awas hati-hati ada janda sebelah bahaya tuh katanya gitu. Wah gawat Bu. Kalau Udah Duda nikah- gimana? Nikah lagi aja. Bang, Kalau Duda. izin. Kalau- Ini juga penjelasannya masih gitu? belum komplit ya. Ini single Kenapa parent. sih? Kenapa Single sih? parent yang umur Ini, berapa? yang Kalau umur- udah 80 tahun boleh nggak menikah lagi? Nah itu. Boleh, kalau dia masih boleh. bisa tuh boleh. Justru Nekat tuh orang berarti. ada juga. Justru ada puber kedua. Puber kedua. Puber kedua itu rata-rata hasrat akan timbul lagi di atas usia 60. Oh. Jadi memang ada hadis Nabi yang tidak memperbolehkan laki-laki berduaan dengan perempuan walaupun ajuz, walaupun nenek-nenek sama kakek-kakek. Nah, jadinya itu seperti itu. Ada tadi puber kedua. Ada itu. puber kedua. Ada udah puber keberapa Dek? Baru 1,5 Bang. Beratus setengah. Ini mungkin tadi yang tadi ngomong nih yang ngirim ini belum tahu bintang tamunya ada Gingsul. Ada Jigo, ada Jigo. Ada juga. Gingsulnya coba lihat. Jangan, Gingsulnya udah jangan. dicabut. Lupa saya. Gingsulnya udah dicabut masih ingatnya ada Jigo masalahnya. Jadi ya gitu ya ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya Islam itu lebih lihat daripada manfaat dan mudaratnya. Iya. Jadi kalau misalnya lebih banyak mudaratnya mendingan nikah aja daripada aja. banyak fitnah gitu betul, ya. iya. Kalau misalnya dia memang bisa menahan, bisa menjaga dari orang-orang sekitarnya ya nggak apa-apa. Intinya menikah wa aghaddulil basar wal farji. Memelihara kemaluan dan pandangan. Masya Allah. Jazakallah khair buat guru-guru kita. Ustadz Habib masih sini aja. Ustadz boleh duduk dulu. Ini Masya Allah kita lanjut lagi nih. Berbicara masalah tentang tema kita pagi hari ini. Berbicara tentang anak ini kan memiliki kebutuhan bahkan sifat yang berbeda-beda. Ini Masya Allah ya Bib ya. Kalau kita ngeliat anak yang ini lebih pinternya ini, yang ini lebih pinternya ini. Bener ya macem-macem. Dan kita nggak boleh protes nih. Kalau apabila mamahnya dulu tuh ngasihnya sesuatu itu yang berbeda atau spesial kepada mereka. Nah apakah seorang ayah ini mampu bersikap adil kepada anaknya? Kalau bisa seperti apa caranya supaya kita bisa berlaku adil kepada anak-anak kita? Ini Masya Allah silakan Bib waktunya. Ya kita harus ini dulu. Kita harus tahu definisi adil itu seperti apa. Adil itu al-adlu wad'u syai'in ala mahallih. Menaruh sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya Bu? Jadi begini, ada peci ditaruh di kepala, sendal ditaruh di kaki, itu adil. Yang tidak adil peci ditaruh di kaki, sendal ditaruh kepala, itu enggak adil. Jadi kalau urusan ini anak, nah kita tidak bisa berkata atau dianggap adil apabila menyamaratakan permintaan anak. Tidak bisa kita dianggap adil. Contohnya kita punya anak 2. Yang satu umur SMP kelas 3. Yang satu SD kelas 6. Dua-duanya minta kendaraan ke sekolah. Si kakak masa ia dikasih sepeda, si adik dikasih motor. Atau dua-duanya disamakan. Semuanya dikasih motor karena saya mah adil sama anak saya. Yang satu dikasih motor ninja, yang kelas berapa tuh? Kelas 3 SMP, kelas 6 juga dikasih motor ninja. Nah itu namanya nggak adil. Tapi dengan adilnya bagaimana? Yang satu dikasih motor, yang satu dikasih sepeda. Itu juga dilihat mudarat dan manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih banyak dikasih, kalau tidak ya jangan. Begitulah adil ya. Jangan sampai kita ini sebagai orang tua berlaku tidak adil kepada anak kita. Sebab nanti anak kita bakal akan fil aba fil abna. Apa yang ada di dalam orang tua itu nanti akan turun kepada anaknya. Anaknya nanti bisa nggak adil juga kepada anaknya.
Makanya kita harus berlaku adil kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita ini tidak menghargai pendapat anak-anak kita. Ya, ketika dia mengatakan, "Pak, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini." Ketika itu pantas buat dia, bismillah. Kemudian adanya tidak suka, jelaskan dengan baik. Jangan didiamin. Sehingga kalau ada didiamkan itu adek merasa tidak adilkan oleh ayahnya, dia akan terekam di otak dia. Oh, ayah saya ternyata tidak adil kepada saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau punya anak di rumah nanti di sana, ya, yang kita harus mempunyai sifat adil. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu berlaku adil kepada siapa saja. Wabil khusus kepada anak-anak beliau yang luar biasa. Makanya adil itu emang gampang-gampang susah. Adil itu gampang-gampang susah. Baik dalam mendidik anak ataupun juga dalam yaitu sesuatu yang kita ingin berikan kepada, kalau misalnya ada ayat Al-Quran, kalau kita boleh menikahi 1, 2, 3. Boleh itu. Kalau nggak bisa adil, 1 cukup. Jadi adil itu luar biasa, Bu. Nggak gampang, susah, berat. Makanya kita sebagai ayah harus mengintrospeksi diri kita. Lihat diri kita bagaimana. Sudahkah adil kepada diri? Sudahkah adil kita kepada anak-anak kita? Ajarkan adil itu sejak dini mungkin. Jangan sampai anak kita berlaku tidak adil juga kepada saudara-saudaranya. Jadi kita harus kontrol itu. Harus kontrol anak-anak kita. Ya, bagaimana agamanya, bagaimana pergaulannya, bagaimana dia punya kelakuannya setiap hari kalau bisa. Walaupun kita sibuk di luar sana, usahakan ada waktu untuk mengontrol anak-anak kita supaya anak-anak kita jangan jauh dari ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apalagi zaman sekarang ini, betul nggak? Media sosial, apalagi sekarang teknologi yang bisa merubah akhlak-akhlak anak kita, bisa merubah daripada yaitu perlakuan kita, perilaku anak-anak kita. Jadi begitu. Jadi bicara masalah tentang adil ini memang GGS ya. GGS. Gampang-gampang susah. Enggak gampang. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah adil anak dari umur SMA, seandainya sama SD minta dikasih sama. Itu bukan adil namanya gitu ya. Tapi malah jadi berat sebelah. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing harus dilihat juga. Anak laki dengan anak perempuan pasti beda kebutuhannya. Ini Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Beb atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua nih, setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita masih dalam tema menjadi ayah sekaligus ibu. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!